السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين حجة على الخلائق أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus karunia berupa hidayah, mengenal iman dan Islam, mengenal tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua hal itu merupakan asas atau fondasi kebaikan seorang hamba, fondasi kebahagiaan dan fondasi keselamatan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan dalam sunnah-sunnah. Jemaah yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam mengkaji dan mempelajari sirah manusia termulia, Rasul termulia yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus di atas muka bumi, yaitu sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih membahas tentang beberapa hikmah dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasannya hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terikat dengan ibadah tertentu. Tidak terikat dengan syariat atau ibadah tertentu. Karena tidak ada syariat untuk mengamalkan ibadah tertentu
pada tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hikmah dari para ulama bahwasanya tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dijelaskan secara nas syariat, sehingga ada beberapa pendapat di antara ahli sejarah dalam masalah penanggalan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya untuk menutup celah tersebut. Kalau seandainya ada ritual tertentu yang disyariatkan pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan tanggal kelahiran Nabi itu jelas. Jelas adanya. Tidak akan ada perbedaan pendapat di antara para ulama atau ahli sejarah dalam menetapkan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jelas penetapan ibadah puasa Ramadan, sebagaimana jelas penetapan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian poin yang kedua di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata penulis, "Hadzal bahth wal jam' wa tahri an milad Rasul sallallahu alaihi wasallam wa badl al-juhd fi jam' al-aqwal yush'iru bimada 'umq al-mahabbati li hadha an-nabiy al-habib sallallahu alaihi wasallam wal inayati bi tarikhihi wa siratihi wa hayatihi alaihi salatu wassalam. Yani usaha para ulama, usaha para ahli ilmu di dalam mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama tentang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua juhud tersebut, semua usaha tersebut memberikan isyarat kepada kita betapa dalamnya cinta umat Nabi kepada beliau alaihi salatu wassalam. Betapa cintanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka sangat perhatian terhadap sirah Nabi. Mereka memberikan perhatian yang sangat besar di dalam mengkaji, membahas hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada akhirnya para ulama berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun harinya, maka sepakat bahwasanya Nabi yang mulia lahir di hari Senin. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin. Yang diikhtilafkan oleh para ulama adalah tanggalnya, tanggal berapa. Dan kita sebutkan di pertemuan yang lalu banyak pendapat para ulama dalam masalah penanggalan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang berpendapat Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, ada yang berpendapat pada bulan Ramadan, dan pendapat-pendapat yang lain. Rabiul Awal pun jadi banyak pendapat. Ada yang mengatakan pada tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12 dan seterusnya. Dari perbedaan ahli sejarah dalam menentukan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu sekali lagi menunjukkan betapa mereka sangat memberikan perhatian terhadap perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa cintanya mereka kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian poin yang ketiga, faedah yang ketiga,
Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata penulis, liyaumil itsnaini mizatun khassatun fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari Senin itu memiliki keutamaan tersendiri dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin ya adalah hari yang sangat bersejarah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada dua ya peristiwa besar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin tersebut. Ya. Atau jadi tiga perkara besar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fa innahu wulida fi hadzal yaum. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam ya dilahirkan pada hari Senin. Yang kedua, wa fihi bu'itha. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam ya juga diangkat sebagai seorang nabi. Turunnya wahyu yang pertama kali kepada beliau di Gua Hira ya itu terjadi pada hari Senin. Ya. Wa fihi tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, dan di hari Senin juga Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di hari Senin Nabi yang mulia dilahirkan. Di hari Senin Nabi yang mulia diangkat sebagai seorang nabi, dan di hari Senin pula Nabi yang mulia diwafatkan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad sanna Rasul sallallahu alaihi wasallam siyam hadzal yaum ma'a yaumil khamis. Ya. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mensunnahkan untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ya. Disunahkan bagi orang-orang beriman untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Walau qala qailun inna siyama hadzal yaumi ihtifalun bi yaumi wiladatihi, qulna inna siyamal muslimi hadzal yaum laisa likaunihi yauma maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innama likaunir rasul sallallahu alaihi wasallam amara bisiyamihi. Kalau ada yang mengatakan, ya kalau begitu kita puasa hari Senin dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi. Ya, karena Nabi lahir pada hari Senin. Ya, kalau begitu kita tatkala berpuasa hari Senin, maka kita puasa dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, maka kita jawab, ya, sesungguhnya puasanya seorang muslim di hari Senin, ya, bukan karena hari Senin tersebut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni, tatkala kita berpuasa di hari Senin, bukan dalam rangka berpuasa karena memperingati hari lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa innama likaunir rasul sallallahu alaihi wasallam amara bisiyami. Tapi kita, ya, seorang muslim berpuasa di hari Senin karena Nabi yang memerintahkan kita, ya, atau Nabi alaihi salatu wassalam yang menganjurkan kita untuk puasa di hari tersebut. Ya. Jadi kita puasa di hari Senin karena anjuran Nabi, ya, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam rangka ihtifal bi Maulid ar-Rasul, bukan dalam rangka yakni merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berpuasa di hari Senin, kenapa? Karena Nabi yang memerintahkan, karena Nabi yang menganjurkan kita untuk berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis. Walam yu'ad an yakuna al-ihtifalu bis-siyam, ya, dan tidak ada dalam sejarah orang itu yakni memperingati sesuatu dengan apa? Dengan puasa. Yang ada orang kalau merayakan dengan apa biasanya? Ya, dengan makan-makan. Ya.
antum ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya antum bagi-bagi makanan, ya traktir teman, ya ngundang makan ke rumah. Itu biasanya orang merayakan sesuatu. Ya. Maka tidak tepat kalau seandainya dikatakan bahwasanya seseorang berpuasa di hari Senin dalam rangka berihtifal memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bantahan yang kedua, wa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lam yakhussa hadzal yawma bi kaunihi wulida fihi. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mengkhususkan hari Senin itu sebagai kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semata. Ya. Bal qala wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwasanya di hari Senin selain beliau dilahirkan, juga hari di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari diangkatnya Nabi, ya, atau Muhammad bin Abdullah sebagai seorang Nabi, ya, di antara Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. فَلْيَحْتَفِلْ هَؤُلَاءِ أَيْضًا بِتَارِيخِ الْبِعْثَةِ. Ya, maka hendaknya orang-orang yang merayakan hari kelahiran Nabi, ya, tatkala mereka mengklaim, ya, di tanggal 12 Rabiul Awal, ya, kita ambil satu tanggal sebagai hari kelahiran Nabi, harusnya yang diperingati bukan hanya hari kelahiran, tapi hari apa? Hari kenabian. Ya, karena di hari yang sama, di hari Senin juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fad-dalilu wahidun ala fardhi an yakuna hadha al-hadits aslan yajib an yaqtasir fihi ala ma warad lianna al-ibadati tawqifiyyatun. Ya. Maka yakni dalam masalah ibadah, ya, kaidah dalam masalah ibadah orang-orang beriman dalam babul ibadah itu berjalan di atas apa? Kaidah tauqifiyatun. Apa makna kaidah tauqifiyah jemaah Allah muliakan? Tauqifiyah yakni seorang mukmin, seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhenti sebatas dalil yang ada. Ya. Yakni kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan dalil yang sampai kepada kita dari nas Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hak mensyariatkan ibadah itu bukan hak individu manusia, tapi hak tasyri', hak mengatakan bahwasanya amalan tertentu itu ibadah adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka menetapkan hari tertentu sebagai hari perayaan, ya, dalam Islam harus disertakan dengan dalil. Kalau ada dalilnya kita amalkan. Ya, kalau tidak ada, maka kita cukupkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna tauqifiyah. Jadi seorang mukmin dalam beribadah dia berhenti sebatas dalil yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Ada dalil kita amalkan, kita kerjakan, ya kita ikuti. Gak ada dalil maka jangan kita membuat syariat sendiri. Ya, jangan kita membuat jadi amalan-amalan sendiri yang tidak pernah datang ketentuan syariatnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jemaah Allah muliakan, ya, di antara konsekuensi orang yang mengikrarkan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Jadi seorang hamba tidak boleh beribadah kepada Allah
melainkan dengan tata cara syariat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu konsep ibadah seorang muslim. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang diajarkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di antara fungsi seorang rasul adalah menjadi bayan, penjelas bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masing-masing individu diberikan hak untuk membuat amalan tertentu, apa makna rasul? Ya. Apa makna bahwasanya Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul? Ya. Maka di antara makna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, penutup para rasul, bahwasanya orang-orang beriman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya harus mengikuti tata cara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh kita yakni beristihad sendiri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena babul ibadah itu bukan babul ijtihad, tapi bab tauqifiyah. Ya. Perkara ibadah sifatnya tauqifiyah, yang terhenti sebatas dalil yang ada. Ada dalil kita amalkan, ada perintah kita kerjakan, ada larangan kita tinggalkan. Ya, kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh membuat tata cara atau ibadah yang baru yang tidak pernah datang syariatnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum bedakan antara perkara-perkara dunia dengan perkara-perkara agama. Ya. Hukum asal dalam perkara agama itu terlarang. Ya. Hukum asal dalam perkara agama itu terlarang. Ya. Yang tidak boleh kita membuat sesuatu kemudian kita sandarkan kepada agama, kepada syariat, kecuali datang keterangan dari syariat. Enggak boleh kita menetapkan amal tertentu, kemudian kita nisbatkan ini bagian dari agama. Amalan ini yang bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang datang dalilnya. Kalau tidak ada keterangan dalil, maka tidak boleh kita menisbatkan amalan tertentu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kewajiban dalam masalah ibadah, dalam masalah agama adalah beriktibar, mengikuti dalil yang ada. Adapun dalam masalah dunia, ya, maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya ibah, boleh. Ya. Dan tidak boleh kita yakni melarang seseorang dari perkara-perkara dunia sampai datang keterangan dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada keterangan dalil yang mengharamkan perkara dunia, maka kembali kepada hukum asal, al-aslu fil asya'i ibah. Hukum asal dalam perkara dunia itu sifatnya mubah. Tapi dalam masalah din, dalam masalah agama, tidak. Hukum asalnya adalah terlarang, ya, sampai datang keterangan dalil yang mensyariatkan untuk mengerjakan amalan tersebut. Kata penulis, wahula alladzina yahtafiduna bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqayyidunahu bi yaumil itsnain bal bil yaumil ladzi za'amu maulidahu fihi wa huwa al-yawm al-thani 'ashar min shahri rabi' al-awwal ma'a anna dhalika lam yathbut min an-nahiyati at-tarikhiyah kama sabaqa an ashartu. Ya, dan mereka orang-orang yang yakni merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak yakni mentaqyid, tidak mengikat dengan hari Senin. Tapi yang mereka jadikan sebagai patokan ya untuk menetapkan hari kelahiran Nabi bukan nama harinya, tapi apa dengan tanggalnya. Tanggal 12 Rabiul Awwal. Ya, padahal kata penulis penetapan tanggal 12 itu sendiri ya masih ada perbedaan pendapat, selisih pendapat di antara para ulama. Ya, bukan pendapat yang sifatnya qat'i. Ya.
Tapi itu di antara pendapat para ulama ya dalam menetapkan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata penulis, wa idza tajawazna hadha al-khilaf at-tarihi fi maulidihi sallallahu alaihi wasallam najid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida ba'da mauti walidihi. وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. Ya. Kalau kita sudah selesai pembahasan tentang penanggalan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita masuk ke poin-poin berikutnya. Yang pertama, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia setelah kematian ayahnya, ya, setelah ayah beliau meninggal dunia, ya. Dan dalam masalah ini, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, wa hadza ablaghul yutmi wa a'la maratibi. Seorang anak, ya, yang tatkala terlahir kemudian ditinggalkan oleh ayahnya, maka ini tingkatan yatim yang paling tinggi. Ya. Kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya makna anak yatim itu terkadang orang salah paham. Ya. Terkadang kita yang memaknai anak yatim itu orang yang tidak punya ayah, ya, tanpa diikat dengan batasan usia tertentu. Ya. Kalau seandainya makna yatim itu orang yang tidak punya ayah secara mutlak, ya akhirnya banyak anak yatim di sini. Ya. Jenggotnya sudah putih, anak yatim. Kenapa? Karena tidak punya ayah. Ya. Maka yang dikaidah dalam masalah yatim, seorang anak dikatakan anak yatim kapan? Tatkala dia kehilangan bapaknya, ya, dalam usia masih belum masuk usia balik. Kalau sudah masuk balik, maka bukan lagi anak yatim. Ya, jadi batasannya seseorang itu masuk dalam makna anak yatim sampai masuk usia balik. Ya, selama dia masih belum masuk usia balik, maka dia masuk anak yatim. Ya, kalau sudah lepas usia balik, ya maka bukan lagi seorang anak yatim. Jadi terkadang sebagian kita memutarkan istilah tertentu seperti yatim, ya, atau mu'allaf. Ya. Sudah 10 tahun masuk Islam, ya, dikatakan mu'allaf. Ya. Jadi betul sudah lama masuk Islam, ya. Tapi masih dikatakan apa? Mu'allaf. Yang penting apa dia awalnya bukan Islam, bukan masuk Islam. Ya. Maka label mu'allaf itu masih menempel pada dia. Padahal sudah sekian tahun dia masuk Islam, bukan lagi seorang mu'allaf, seorang muslim, seorang muslim. Maka yang yatim pun sama. Ya. Maka tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya, dan di hari kelahiran beliau, ya, jadi tidak mendapati ayahnya dalam kondisi hidup, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, inilah tingkatan yatim yang paling tinggi. Ya. Jadi seorang anak tatkala terlahir tidak memiliki seorang ayah. Itu anak yatim. Wa la'alla yutmahu sallallahu alaihi wasallam kay la yakuna lil mubtilina sabilun an yaqulu inna Muhammadan talaqa da'watahu hadhihi biirsyad wa tawjihin min walidihi. Kata penulis, di antara hikmah yang Allah inginkan tatkala Rasulullah sallallahu
Muhammad itu yakni mendapatkan apa yang dia dakwahkan itu dengan bimbingan bapaknya. Nah, itu karena pengaruh bapaknya. Tatkala dia mengklaim sebagai seorang nabi, nah, itu pengaruh dari bapaknya yang mengajarkan. Maka untuk menutup apa celah tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan hikmahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir sebagai seorang yatim. Agar tidak ada orang yang menyangka bahwasanya Nabi mendakwahkan apa yang dia dakwahkan itu karena ajaran bapaknya. Gak bisa mensalah Nabi dari sisi itu. Karena Nabi terlahir dalam kondisi nggak punya ayah. Aw anna da'watahu hadhihi warathaha min abihi. Atau mungkin sebagian orang mengatakan kalau seandainya Nabi terlahir dalam kondisi memiliki ayah, maka sebagian orang akan mengatakan bahwasannya dakwah yang didakwakan oleh Muhammad itu warisan dari bapaknya. Warisan dari bapaknya. Faqad mata abuhu qabla maulidihi wa lam yartaqiya fanqata'a bidzalika tawaruthu az-za'ama aw at-tawjih wal irsyad al-abawi lahu. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ayah Nabi yang meninggal sebelum Nabi terlahir ke dunia. Ayah Nabi meninggal sebelum Nabi terlahir ke dunia. Dan keduanya tidak pernah bertemu sama sekali. Belum pernah bertemu sama sekali. Maka terputuslah klaim sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya dakwah Nabi itu didapatkan dari warisan ayahnya atau dengan bimbingan dan ajaran ayahnya. Gak ada salah ke situ. Karena Nabi terlahir dalam kondisi tidak memiliki ayah. Ini di antara hikmah Nabi yang mulia terlahir sebagai seorang yatim. Kemudian poinnya kedua, anna fi sya'nihi sallallahu alaihi wasallam yatiman yaj'aluhu akthar ihsasan bil ma'ani insaniyatin nabilah. Terlahirnya Nabi sebagai seorang anak yatim yang tidak memiliki ayah, mulai hari pertama Nabi terlahir ke dunia, di antara hikmahnya perkara tersebut lebih membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami hakikat insaniyah, yakni kasih sayang terhadap sesama, terhadap umat manusia. Karena tentu seorang anak yatim, dia memiliki banyak keterbatasan dalam kondisi sebagai seorang anak yatim. Fasahibut tajribati adra mimman lam yamurra bihadhihi tajribah. Maka orang yang merasakan langsung bagaimana beratnya menjadi seorang anak yatim yang tidak memiliki ayah, itu lebih peka dan lebih tahu kondisi bagaimana menjadi seorang anak yatim daripada kita yang enggak merasakan langsung. Wa'udul aghniya la ilma lahu bi mu'anatil fuqara. Dan anak-anak orang kaya mereka enggak pernah tahu bagaimana perihnya anak-anak orang miskin dalam menjalani kehidupan. Wa hadha naw' min al-hayat waffara lir-rasul sallallahu alaihi wasallam rasidan min al-khibrat fi ad-da'wati 'indama bu'itha. Maka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam alami dalam kehidupan beliau itu memberikan bagian yang sangat besar dari pengalaman dalam mendakwahkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya kalau kita mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sangat cinta kepada orang-orang miskin. Nabi sangat peka terhadap para fuqara. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada anak-anak yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'uni du'afa."
Fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Ya, cari di antara kalian mana orang-orang lemah. Ya, hadirkan di hadapan. Carikan untuk orang-orang lemah di antara kalian. Karena kalian ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Kalau seandainya tidak ada orang-orang fakir, tidak ada orang-orang miskin, ya, maka kalian tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasulullah SAW dengan pengalaman dia sebagai anak yatim, ya, memberikan banyak pengalaman, banyak ilmu. Tatkala Nabi SAW di kemudian hari diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berlemah lembut, ya, terhadap orang-orang lemah, bagaimana menyayangi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Yarhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama." Sayangi yang ada di muka bumi, niscaya Zat yang di langit akan menyayangi kalian. Kemudian poin yang ketiga, nas'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tufulatihi al-mubakkirah ma'a ummihi lam takun min babi sulfati wal ittifaq. Faqad wajadna qabla ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qalilun min al-anbiya' amida bihim ila ummahatihim. Yani tumbuh kembangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil beliau, ya, bersama ibunda beliau Aminah, ya. Maka hal ini bukan ya secara kebetulan, bukan mimba bisudufah walitifah, bukan secara kebetulan. Jadi bukan dengan tanpa hikmah yang Allah inginkan, tapi semuanya berjalan dengan kehendak Allah dan dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Dan kita dapatkan sebelum Nabi yang mulia, ya, ternyata banyak di antara para nabi yang juga mereka yakni masa kecilnya itu hanya bersama ibu-ibu mereka. Bukan hanya Rasulullah SAW. Alaysa fi hadha isyaratun ila ahammiyatil wa 'azimi dawriha fi takwini wa tarbiyatil ajyal. Dan dalam kisah tarbiyah Nabi, pendidikan Nabi bersama ibunda beliau, ya, jadi terdapat pelajaran yang sangat berharga, isyarat bagi kita semuanya betapa pentingnya tugas seorang ibu dalam mencetak generasi yang terbaik. Ya, jadi peran seorang ibu memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik seorang anak yang saleh. Ya, makanya kata para ulama, al-um adalah madrasah yang pertama kali bagi anak-anak ini. Ya. Madrasah yang pertama kali bagi anak-anak ini. Kita lihat banyak orang-orang yang besar dari kalangan para nabi dan rasul, dari para ulama, ya, mereka menjadi orang besar ya karena ada ibu di belakang mereka. Ba'da taufiq min Allah Subhanahu wa taala. Setelah taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena peran seorang ibu dalam mentarbiyah dan membimbing anak tersebut. Ya. Maka tatkala ya dalam rumah tangga gak ada peran ibu dalam mendidik anak, jangan harap anak kita jadi anak yang soleh. Ya. Tatkala dari kecil, jadi kita nggak fokus mentarbiyah anak kita, ya karena kesibukan, ya seorang ibu, ya di luar rumahnya, akhirnya tarbiyah anaknya terbengkalai. Ya banyak anak-anak kaum muslimin yang dari kecil, ya lebih banyak menghabiskan waktu dengan jadi pembantu rumah tangganya daripada dengan kedua orang tuanya. Ya. Dan kita berharap anak tersebut jadi anak yang sayang kepada kita. Ya. Padahal dari kecil kita sendiri tidak menaruh perhatian yang maksimal. Ya, seolah-olah kita yakni memiliki tasawur, memiliki gambaran bahwasanya bentuk sayang orang tua
itu hanya sebatas harta. Ya kita suplai kebutuhan dia, ya kita berikan, ya apa yang bisa kita berikan kepada anak kita berupa kebutuhan, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan kita lupa kebutuhan terbesar anak-anak kita, yaitu kasih sayang orang tua, ya, tarbiyah orang tua. Ya. Maka jangan salahkan anak-anak kita kalau seandainya di kemudian hari ternyata mereka juga nggak sayang sama kita atau nggak maksimal dalam menyayangi kita. Ya, karena kaidah mengatakan bahwasanya al-jazaa'u min jinsil amal. Apa yang kita tanam itu yang kita dapatkan. Ya. Maka dalam kisah bagaimana tumbuh kembang Rasulullah SAW yang bersama ibunya terdapat isyarat, ya, bagi orang-orang beriman betapa pentingnya tugas seorang ibu, ya, dalam mendidik anak-anaknya. Ya, betapa pentingnya tugas seorang ibu dalam membentuk generasi yang robbani, yang tumbuh di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tatkala kita mengharapkan anak-anak yang saleh dan salihah, hendaknya kita berusaha untuk memaksimalkan potensi diri kita dalam, ya, mentarbiyah anak-anak kita di atas tarbiyah imaniyah, di atas tarbiyah islamiyah, di atas tarbiyah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Isya Bapak Ibu? Sudah masuk Isya? Baik, Allah a'lam. Kalau sudah masuk Isya, kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Baik, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi